Harus bagaimana? Puluh-puluh tahun aku berkoar-koar tentang budi pekerti yang telah disampingkan. Tapi tak seorang pun yang menggubris. Semua orang melihat pengorbanan dan pengabdianku sebagai kebodohan. Karena pergaulan, tuntutan kehidupan, bahkan pembelajaran dari penguasa. Semuanya memacu semangat bersaing untuk merebut yang terbaik. Menjadi orang yang nomor satu tanpa peduli lagi kepada nasib orang lain. Tata krama, kasih sayang, apalagi gotong royong dianggap pemborosan. Apalagi pengabdian kepada tanah air. Negara dan bangsa sudah tidak sanggup makan. Bu, Bu, Ibu. Iya, Pak. Sabar, sabar. Aku guru yang hebat. Tanganku luar biasa dingin. Aku bisa mengocok kepala batu dan otak udang menjadi cemerlang. Betul, betul, Bu. Aku tidak main-main. Aku seperti tukang sulap. Itu semua sudah karunia yang di atas. Tapi aku terpaksa keluar dan berhenti mengajar. Sabar, toh, Pak. Sabar. Duduk dulu. Sebentar, yuk. Ibu ambil minum. Dengar, Mama! Dengar! Apa, Pak? Aku benci kepada birokrasi. Aku lihat sekolah tak lagi memberikan pendidikan kepada calon pengganti generasi. Tapi hanya memperjualbelikan pendidikan. Ilmu sudah jadi barang komoditi. Seperti hasil pabrik. Diitrit-itrit supaya mahal. Publikasi dan fasilitasnya digembar-gemborkan, tapi hasilnya pendek. Pendidikan hanya menjual sertifikat dan gelar, tidak bikin manusia pintar, apalagi siap pakai. Tenang. Kenapa aku marah-marah? Macam mana pula pendidikan saat ini, Bu? Tenang, Pak. Tenang. Duduk dulu. Sebentar. Mobil kamu. baik-baik tak mungkin menyelinap dari pintu belakang itu. Awas, Pak. Ini pasti rampok. Ini pasti rampok.
Makanya badan itu jangan terlalu berat ibu, susah minumnya. Aku pernah bisa saja sih. Ya, ini aku setan. Betul sekali. Aku setan. Setan-setan. Tidak menyesal jadi guru. Aku akan bertahan sampai titik darah penghabisan. Ini bukan kampanye. Cuma mau bilang, kalau tidak siap berkorban, jangan coba-coba jadi guru. Selama aku jadi guru, hanya ada satu yang aku sesal. Satu saja. Kecil, tapi penting sekali. Apa itu guru? Mereka semua tak merasa tersindir oleh perjuanganku. Mereka siapa? Semuanya. Tetangga, kenalan, masyarakat di sini. Di mana-mana. Kecil, gede sama saja. Mereka tak menghargai lagi pengorbanan Anda. Mau enak sendiri mereka. Setan memang. Kok guru pakai naik darah? Biarin. Manusia biasa yang punya emosi. Aku bukan robot. Kalau sudah kesal, sabar bagaimana lagi? Masa bertahan diri. Terpaksa aku salurkan dengan dulu. Sudah agak guru. Setengah buka tutup baik. Ternyata kau sudah teriak, sakitnya hilang. Jadi, meskipun guru, tetap saja manusia biasa yang banyak dosa. Betul, ente tahu saja. Siapa itu? Masa? Mati. Ini salah. Aku tidak pernah menuntut gaji menuntut fasilitas. Aku hanya ingin menegakkan konsep yang benar. Ini tidak mungkin. Pendidikan bukan menyelap manusia menjadi lebih bijak, tapi penanganan manusia tentang manusia. Manusia yang punya hati nurani, kepribadian, terhadap kemanusiaan. Ah, kau gaji sih? Bukan gaji deh kok, bukan soal gue. Bukan pula soal kredibilitas ayahku. Aku goblok. Tapi semua yang mendukung. Dagang aku semua. Orang yang dasar itu mata duitan. Justru mereka bukan berdiri kepada masyarakat. Ada di keras, mereka ditipu mentah-mentah. Masa saya bisa itu berhala? Aku tidak goblok. Tidak mungkin orang goblok dijadikan presiden asosiasi pembela
dijadikan novel pendidikan, itu menyalahi semua. Aku menginginkan anak mencari makan. Aku masih bisa jadi tukang ojek online untuk mencari makan. Pendidikan adalah sebuah perjuangan. Dia yang punya cita-cita mulia untuk menyelamatkan bangsa, menyelamatkan ratusan juta manusia Indonesia yang akan ditendang dari tanah airnya karena sudah tidak bersusah mandiri. Aji semua. Mereka memang kemana ini menjadi raksasa. Bahkan mereka berkomplot dengan modal asing yang menginginkan mandiri menjadi gurita yang akan membentuk kebangkitan negara ini. Kelihatannya saja kita telah mati, dipilih dalam sejajaran. Padahal sebenarnya kita sedang mencoba supaya masuk dalam ketika itu. Aku menolak. Mas, Apa? masih pagi. Penuh. Kopi, Mas, kopi. Kemana? Setan itu akan neraka. Neraka itu yang mana? Yang itu. Kamu yang siapa? Tong dikadieukeun kamera. Siapa ini? Sayur. Ye? Mau sayur? Mau sayur? Mau sayur? Selamat pagi, Ibu. Pagi, pagi. Masalah pertama, bosan. Inilah dia Bonteng pesanan. Dari Bonteng, kita belajar berjuang dan berkorban. Dia berjuang untuk tumbuh dan dipanen oleh para petani untuk hadir di setiap meja warung makan. Rela tidak disentuh dan dipandang sebelah mata oleh yang tidak suka. Padahal kita hadir dengan setia di meja makan. Tengok. Jenggolku! Oh, jenggolku! Akhirnya sampai juga. Benci dan suka itu biasa. Aku memilih suka dan jatuh cinta padamu. Walau aroma menikam dari belakang, tetapi aku tetap jatuh cinta hingga menenggelamkan segala apapun yang orang anggap buruk tentangku. Siapa? Ih, ibu-ibu ngomongnya sok politis. Beli bonteng sama jengkol aja berdiri uang. Nih, lihat nih, asin jambal. Mahal. Ras. Nah, terus kalian mau makan apa tanpa ini? Ini adalah beras. Bonteng, jengkol, dan jambal itu tidak ada apa-apanya dengan berasmu. Loh, kok masih ada lagi? Sebentar, saya dulu. Kok tidak ada ya? Saya mau tanya ibu ini masalah apa ya? Saya memesan harapan agar setiap nasib baik singgah dan menetap di keluarga kami. Saya memesan kecewaan itu pergi, damai dan sejahtera itu datang. Saya memesan kebahagiaan, Mei dan Suci, Sevi dan Nela memeja di kamar. Cuma membelajarkan pendidikan rasa yang memuliakan pengorbanan. Hanya dengan pengorbanan serta kekalahan yang sudah tidak tertolong lagi dapat diselesaikan. Bangsa ini memerlukan pekerja-pekerja yang tangguh, terampil, setia, tekun, dan sanggup mengorbankan segala-galanya. Kenapa harus pekerja-pekerja yang tangguh, terampil, setia, tekun, mengorbankan segala-galanya? Kenapa tidak
kehendak rakyat. Aku merasa gatal-gatal kalau mereka menjalankannya. Jika sekolah hanya mengajarkan mereka untuk sukses, menumpuk harta, memperkaya diri, yang terjadi seperti sekarang, korupsi di mana-mana. Benar juga ya. Ya sudah kalau gitu ayo. Hei, tunggu! Kalian mau pada kemana? Nih, udah pada baca koran belum? Kalian juga udah pada baca koran belum? Koran! Aku enggak baca koran. Semuanya bullshit. Ini kemerosot peradaban. Ke tempat tua manusia, ke tempat bodoh. Kita mau maju, ke tempat susah. Yang disumpah, sukses, uang, kekuasaan, ideologi, bullshit. Omong kosong. Hah? Dijaga pusat penjagaan. Koran mana yang maksud itu? Lagi pula, sekarang zamannya media online. Sudah tidak musim koran. Memang sebagian mungkin ada yang masih baca koran. Tapi sekarang rata-rata sudah beralih ke media online. Jangan saja saya butuh sendiri. Bodoh. Lagian, kita datang kemari untuk mencari guru. Kenapa ngomongin koran, online, musik, omong kosong dan lain-lain? Hei, fokus cari guru. Fokus. Hei, fokus. Cari ke tempat lain pokoknya harus sampai ketemu, sampai dapat. Bila perlu kita bunuh diri saja atau apa saja demi menemukan guru. Bukankah kita harus berjuang mengalahkan nasib dan membawa seluruh cita-cita menjadi kenyataan? Bahkan ketika tidak seorang pelaut pun memandang ke langit, ketika tidak seorang manusia pun berada di dalam kegelapan, cahaya itu harus tetap menyala untuk dirinya sendiri. Setuju? Pendidikan itu tidak hanya penting kalau banyak orang yang harus dididik. Tapi ketika tidak seorang pun bisa dididik lagi, pendidikan juga wajib mendidik dirinya sendiri. Jangan mendidik dengan ilmu yang kadang-kadang. Pendidikan tidak boleh busuk menjadi doktrin, tapi terus mengembangkan diri, berubah, dan kalau perlu menentang yang sudah tidak berguna lagi. Setuju? Setuju! Guru-guru yang tidak laku harus tetap menjadi seorang guru dan mendidik dirinya sendiri. Karena guru tidak pernah tahu di malam yang gelap ada kapal kehilangan kompas, ada pikiran yang membutuhkan tuntunan. Nah, di situ harus ada seorang guru yang memberikan arahan. Setuju? Setuju! Kok malah orasi? Mau cari guru tidak? Cari guru tidak? Ayo. Jangan salahkan kalau aku lantas kabur dan mendirikan akademi mandiri. Sebuah mahal yang bergengsi dan bercita-cita mulia. Pendidikan yang bagus memang lama,
jogging gratis. Itu omong kosong. Gaji guru, gaji para guru mestilah cukup karena mereka semuanya profesional. Sarana mesti canggih supaya jangan ketinggalan zaman. Tapi yang banyak orang yang berduit, makin dia kaya, makin tinggi bayarannya. Itu tidak adil. Orang kaya dicengkek takkan mati, malah hartanya berlipat ganda. Orang kaya kalau kehilangan sepeda akan langsung menggaruk sejuta, tak peduli dari mana. Mereka semuanya pemain bola. Orang keji lain belum ditembak sudah pingsan, banyak yang goncang mati. Karena itu orang miskin berhak dapat pendidikan kelas 1 sama dengan orang kaya dan gratis. Puluhan ribu muridku, kebanyakan anak-anak orang gedean yang bisa membayar berapa saja asal anaknya bisa pinter. Dalam tempo singkat, Akademi Mandiri menjadi idola. Kalau tak bawa ijazah Akademi Mandiri, semua orang merasa kurang bergengsi. Habis setiap lowongan kerja, syarat pertamanya harus menguasai bahasa Inggris. 3L1 G30S. Tapi kalau bawa ijazah Akademi Mandiri, semua itu tidak berlaku lagi. Langsung diterima dengan gaji pertama yang bikin gile. Apalah hebat, Pasti kami pada apapun, kapanpun dan dimanapun, pendidikan milik siapa saja, di mana saja. Pendidikan bukan hanya di sekolah. Kalau sekolah mahal, maka carilah pendidikan dimanapun, kapanpun, tak harus di sekolah. Sekolah itu mahal, yang tadi itu pendidikan. Bagi kalian yang sekolah mahal, belum tentu dapat pendidikan. Camkan!
setan tidak bisa jadi pahlawan. Berarti referensi kalian kuno. Kuno. Hanya bangsawan bisa jadi raja. Raja. Hanya presiden bisa presis. Presi. Ya, dong. Diam, goblok. Kalian, ya. Sekarang, nah, presiden. Belum sekarang juga boleh jadi pahlawan. Ah, iya. Tahu belum? Guru macam apa kalian? Itu saja ketinggalan. Makanya jangan merem di WC saja, sibuk main gosong, kayak cacing. Keluar, tatap matahari. Hari gini kok masih bicara soal salah. Setan tak bisa jadi pahlawan. Setan tidak bisa jadi pahlawan. Memang kenapa? Apa manusia lebih baik daripada setan? Tiap detik menyebut-nyebut kita masukan, tapi kelakuan kalian kayak tele. Itu ribuan hektar hutan Kalimantan, kalian bakal habis. Miliaran rakyat, kalian roboti. Perempuan dan anak-anak, kalian injak-injak saja seperti yang kalian sendiri. Hubungi negara untuk mendukung orang-orang yang tidak bersalah dan melindungi bermasalah. Tanya semua ibu, mana lebih setan? Manusia yang senangan atau setan yang kecil, mungil, aku tahu bilang setan. Buset, apa salahnya setan jadi setan? Apa salahnya setan mau jadi pahlawan? Kalau manusia sudah tidak sanggup lagi, lihat, itu manusia-manusia yang mau jadi pahlawan. Kelakuannya cemeng, mencret semua kalau sudah duduk di kursi, mabuk bebasan dan urusan duit. Jangan berlagak kalian. Buktinya kita sama saja. Mau mati, tunggu cair. Makanya, ajarin kami jadi pahlawan. Tak mungkin kau. Ayo, cepetan. Kami tidak sabar. Syaratkan jadi pahlawan itu berat. Tahu? Jiwanya harus kuat. Tahu. Bulat. Sudah bulat. Nggak usah panjang cincong. Ajarin saja. Tanggung jawabnya lebih berat lagi. Tahu? Kalau sudah tahu kenapa minta diajarin? Hah? Kalau sudah tahu kenapa bertanya lagi? Itu dan berbentuk. Sebab aku mau menjadi kamu. Nah, sekarang memang benar kamu adalah setan. Setan suka membolak-balik omongan seperti politikus. Bukan berarti politikus itu suka membolak-balik omongan. Tapi kamu suka membolak-balik omongan seperti politikus. Kamu berbakat jadi politikus, bukan pahlawan setan. Atau mau jadi seniman saja? Terima kasih. Bakat hanya jadi pahlawan. Nah, kalau begitu siapa guru kalian sebelumnya? Pasti ajarannya ilmu sesat. Kalian! Nah, kenapa kau jadi kami? Sebab kalian sudah mengajarkan syarat paling mendasar untuk jadi pahlawan adalah pengorbanan. Pengorbanan total tanpa pamrih. Betul tidak? Betul. Kalian bilang kalau mau jadi pahlawan harus siap mati. Betul. Masa iya? Oh masa? Yakin? Kenapa? Karena jadi pahlawan kalian sudah jadi milik rakyat, bukan milik anak istri kalian lagi, bukan milik keluarga kalian, bukan milik nenek kalian, bukan milik suku kalian, bukan milik golongan kalian, bukan milik agama kalian. Kalian milik rakyat semua. Pahlawan itu manusia yang sudah mati. Kami belum pernah mengatakan begitu. Tapi kalian setuju? Setuju sekali. Kalian juga setuju bahwa pahlawan itu adalah abdi rakyat. Ya, Sebagai abdi, dia akan menyediakan dirinya untuk pijakan kaki rakyat yang mau menyeberang dari neraka jahanam untuk pindah ke surga kenikmatan. Jika kita dengan nafsu mereka dan kotoran juga tidak akan mau. Asal beri kebahagiaan rakyat semua. tidak.
pikir kami bodoh? Kami ini setan tahu. Jangan coba-coba menipu setan. Benar-benar kami mengaku mau guru. Lantas kalian menggunakan kecerdasan kami. Seperti tayangan di TV itu ya. Sialan. Aku semut untuk rasa kalian. Tujuan kami tidak bisa dielokkan. Lebih baik kami mati daripada gagal. Betul. Itu dia watak pahlawan. Jangan coba-coba menguji. Aku beli kau, beli jatuh. Buat kalian sekalian, tahu rasa lu. Kalian mau menyamakan aku dengan wakil-wakil rakyat yang mengejar jabatan untuk mencari makan itu. Tidak. Kebenaran bagiku di atas segala-galanya. Itu prinsip, tidak bisa ditawar. Lebih baik mati berkalang tanah Daripada mati terjadi makai. Rawe-rawe rampas, malam-malam hukum. Sekali berarti, sudah itu mati. Itu dia watak pahlawan. Memang begitu. Tidak bisa tidak. Kalau tidak, apa bedanya dengan tukang kredit? Apa bedanya dengan tukang beca, tukang minyak, dan tukang sayur? Pahlawan itu mengorbankan segala-galanya untuk cita-cita yang paling mulia. Segala-galanya. Mobil, Rumah, duit, kedudukan, kehormatan, jasa, keluarga tidak ada artinya dibandingkan dengan bangsa, negara dan tanah air. Kalau disogok 1 triliun, 1 triliun kalikan lagi 1000. Tambah lagi dengan 1000 bidadari untuk sendiri. Tetap saja tidak bisa. Maaf, mengedipkan sebuah tahun, aku tidak akan tahu. Apalagi yang namanya berkhianat kedua negara, itu aib. lulus, kumlot. Pahlawan itu memang begitu. Makanya ajari kami sekarang cepat, cepat. Jadi pahlawan. Oh, dasar setan. Tahunya hanya